dalam bijak. Bincang pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Topik hari ini cukup menarik, yaitu aplikasi antrian online. Disiarkan melalui siaran pers Direktorat Jenderal Pajak, yakni SP39 tahun 2020, terbit pada tanggal 28 Agustus tahun 2020. Aplikasi antrian online ini mulai berlaku 1 September tahun 2020. Aplikasi ini diluncurkan bagi masyarakat Indonesia yang ingin bertatap muka langsung dengan petugas di kantor pajak setempat. Seperti kita ketahui, layanan pajak di Indonesia sudah banyak bisa dilakukan secara online, baik itu e-billing, baik itu e-filing, atau e-faktur, atau e-KSWP, konfirmasi status wajib pajak, e-objection yang baru pernah kita bincangkan beberapa waktu yang lalu, kemudian e-SKT, kemudian e-reporting realisasi tax amnesty, e-reporting realisasi insentif pajak, termasuk juga e-Bupot PPh 23 dan 26. Banyak sekali layanan online yang bisa dilakukan. Namun masih banyak juga masyarakat yang ingin sekali bertatap muka langsung dengan petugas pajak dapat melakukan pengambilan tiket secara online terlebih dahulu mulai 1 September tahun 2020. Layanan aplikasi ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat di Indonesia yang memiliki NPWP, berlaku juga bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP asal memiliki NIK, yaitu nomor induk kependudukan. Termasuk juga warga negara asing yang ingin sekali berkonsultasi dan mengetahui tentang pajak di Indonesia juga bisa melakukannya asal dia memiliki paspor. Aplikasi ini diluncurkan dengan tujuan adalah memudahkan teman-teman dan masyarakat yang ingin bertatap muka langsung. Jadi tidak perlu pagi-pagi ke kantor pajak ngambil nomor antrian kemudian nunggu giliran. Dalam aplikasi ini, teman-teman masyarakat Indonesia bisa menentukan jadwal kunjungan dan layanan yang dibutuhkan, sehingga mengefisiensikan waktu dari teman-teman dan masyarakat yang ingin bertatap muka secara langsung, termasuk juga salah satu berpartisipasi di dalam pencegahan penularan COVID-19. Seperti kita ketahui, di Indonesia sampai saat ini kasus positif masih terus bertambah. Untuk mengurangi kerumunan orang banyak, maka aplikasi ini juga mendukung social distancing, sehingga teman-teman yang mau datang berkunjung bisa menetapkan waktu dan jam sehingga tidak perlu nunggu terlalu lama. Teman-teman, kita akan bincang-bincang langsung bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi antrian online ini. Yuk kita bincang-bincang. Pertama, teman-teman siapkan identitas diri, baik itu NIK ataupun paspor. Kemudian teman-teman masuk ke dalam website, yaitu https://kunjung.pajak.go.id. Nah, setelah teman-teman masuk di dalam website ini, maka di layar akan tampil fitur layanan tiket antrian online. Di situ ada dua tombol. Pertama adalah daftar, kemudian adalah satu cari tiket. Nah, pertama-tama teman-teman klik dulu daftar karena teman-teman ingin mendapatkan tiket antrian. Nah, teman-teman klik daftar, kemudian di dalam menu tersebut di paling atas teman-teman akan menemukan 4 menu. Pertama itu adalah identitas diri yang teman-teman perlu isi. Kemudian yang kedua adalah tentang kesehatan, penilaian kesehatan. Yang ketiga adalah tentang layanan dan waktu, di mana teman-teman bisa tentukan jam berapa dan tanggal berapa. Kemudian adalah
booking. Oke, kita bincang-bincang langsung. Pertama, kita masuk di layar, kemudian kita perlu mengisi identitas diri. Sangat mudah teman-teman. Tinggal pertama isi nick, setelah itu isi nama. Kemudian tentukan status teman-teman yang saat mau bertatap muka, sebagai diri sendiri, status wajib pajak, atau sebagai kuasa wajib pajak, atau sebagai pihak yang lain. Kemudian masukkan nomor NPWP. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki nomor NPWP, tidak perlu ketik nama yang tertera di kartu NPWP karena otomatis akan langsung muncul. Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki NPWP, cukup isi 00000. Kemudian paling penting adalah isi email dan HP. Pada saat isi email harus isi dengan benar dan tepat karena notifikasi tiket antrian online akan dikirim ke email teman-teman. Setelah isi, teman-teman klik tombol yang di sebelah kanan bawah selanjutnya, maka akan muncul halaman kedua yaitu penilaian kesehatan. Di situ ada beberapa pertanyaan, teman-teman cukup menjawabnya ya atau tidak. Tidak sulit, teman-teman. Untuk tahunya, coba buka. Kemudian setelah itu klik selanjutnya, kemudian masuk ke layanan dan waktu. Nah, disinilah teman-teman bisa memilih layanan yang dibutuhkan dan waktu yang ditentukan yang teman-teman bisa hadir. Pertama, menu yang pertama itu akan muncul kantor pelayanan pajak. Jadi bagi teman-teman di halaman pertama sudah mengisi NPWP, maka kantor pajak di mana akan dikunjungi akan muncul sendiri karena sudah tersimpan di dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki NPWP, boleh memilih mau ke kantor pajak mana, tinggal diisi. Kemudian paling penting adalah isi pilih layanan. Di sini ada 5 layanan. Pertama adalah layanan TPT, tempat pelayanan terpadu. Di mana tempat pelayanan terpadu ini adalah teman-teman bertatap muka, misalnya ingin submit surat, ingin mengajukan sertifikat elektronik, mengajukan e-fin atau mengajukan PKP, mengajukan perubahan alamat atau perubahan data, atau mengajukan non-efektif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah layanan konsultasi perpajakan. Jadi boleh pilih atau layanan konsultasi aplikasi. Nah, teman-teman di sini khusus bisa berkonsultasi dengan pihak IT yang memang memahami tentang aplikasi pajak yang sudah banyak diluncurkan. Kemudian atau layanan temu janji. Nah, temu janji ini teman-teman wajib berkoordinasi dulu dengan petugas yang tertentu yang ingin teman-teman ketemu ya. Kemudian atau lain ya. Nah, setelah itu teman-teman tentukan waktu yang akan teman-teman hadir. Jadi waktu yang diberikan itu yang masih dibuka tanggalnya itu adalah 1 minggu ke depan. Jadi teman-teman bisa pilih tanggal berapa, hari apa yang teman-teman bisa. Kemudian waktu yaitu jam. Jamnya ini ada beberapa waktu yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah di pagi hari, jam 8 pagi, jam 9 pagi, dan jam 10 pagi. Setelah jam makan siang, teman-teman bisa pilih yaitu jam 1 siang, jam 2 siang, dan jam 3 sore. Nah, setelah itu teman-teman klik selanjutnya. Namun teman-teman kadang-kadang misalnya tanggal dan waktu yang teman-teman bisa ternyata sudah ada orang lain yang menetapkan, maka di situ akan dikasih notifikasi bahwa sudah penuh waktu. Jadi teman-teman bisa pilih hari yang lain. Nah, setelah itu masuk ke e-booking. Nah, di dalam e-booking teman-teman akan mendapatkan namanya barcode. Jadi teman-teman bisa screenshot atau disimpan halaman tersebut sehingga teman-teman bisa membawa tak kala mau ketemu ke petugas pajak di kantor pajak setempat. Nah, bagi teman-teman yang lupa screenshot atau simpan atau mungkin di emailnya nggak terima misalnya, teman-teman sih bisa masuk
untuk halaman cari tiket, yaitu yang tadi pertama, waktu teman-teman langsung masuk ke https://kunjung.pajak.go.id. Nah, di situ ada dua tombol, daftar dan cari tiket. Nah, kalau teman-teman belum dapat nomor antrian, tinggal pilih cari tiket, masukin nomor NIK atau paspor, maka di situ akan muncul. Jadi teman-teman bisa screenshot lagi. Demikianlah perbincangan kita tentang aplikasi antrian online. Jadi jangan lupa teman-teman, mulai 1 September tahun 2020 jangan langsung datang kantor pajak ya. Ambil tiket online dulu, tentukan jam layanan dan layanan apa yang dibutuhkan. Teman-teman bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih maksimal. Inilah bincang-bincang kita hari ini tentang aplikasi antrian online. Semoga bermanfaat. Kita akan bincang-bincang lagi dengan topik yang lain. Dengan saya, Amelia Ko. Salam bijak.